forum pendaftaran online di tadi yang alamat link yang tadi ya, https://ib.or.id. Nah, setelah itu cek email verifikasi pendaftaran. Cek email kode verifikasi pendaftaran di inbox atau spam ya. Kemudian konfirmasi kode pendaftaran. Jadi nanti ada email yang masuk dan email pun neng yang aktif ya. Terus verifikasi data calon peserta, verifikasi data calon peserta UKOM oleh panitia penyelenggara UKOM. Ya, jadi nanti ada verifikasi. Setelah itu, setelah lolos verifikasi data, melakukan pembayaran pendaftaran. Calon peserta melakukan biaya pembayaran pendaftaran. Setelah itu login sebagai peserta dan belajar modul. Ya, setelah calon peserta diverifikasi oleh panitia peserta, dapat login dan melakukan pembelajaran modul. Itu selama tadi ya 5 minggu. Terus latihan soal modul, peserta latihan soal berdasarkan bidang ilmunya, konfirmasi mengikuti UKOM. Kalau misalnya peserta, setelah peserta menyelesaikan pembelajaran modul, peserta diminta untuk melakukan konfirmasi pendaftaran mengikuti UKOM. Kalau misalnya nilainya sudah di nilai batas lulusnya itu 75%. Setelah itu cek email ya, UKOM, cek email peserta UKOM di inbox atau di spam. Selanjutnya login peserta UKOM. Login peserta UKOM di alamat URL https://ib.or.id. Nah, setelah itu mengerjakan soal UKOM, peserta mengerjakan soal UKOM. Nah, ini ada 11 tahap yang harus dilalui sebelum mengerjakan soal UKOM. Yang paling utama sekarang kalian siapkan dulu dokumen yang harus ada berupa soft copy-nya ya, berupa JPG atau PNG ya. Di sini foto ukuran 4x6, KTP, ijazah, transkrip nilai. Masing-masing dokumen ukurannya maksimal 300 kilobyte ya. Nah, yang pertama buka browser Google Chrome dulu. Ya, terus ketik alamat URL websitenya https://retker.ib.or.id. Masuk mendaftar, klik daftar. Nah, di sini ada klik daftar. Nah, setelah itu status kepesertaan data ini terintegrasi dengan PDDikti. Pilih jenjang perguruan tinggi. Di situ tulis di sini Stikes Muhammadiyah Ciamis. Masukkan nama perguruan tingginya ya di sini. Misalnya Stikes Muhammadiyah Ciamis. Pilih program studi kebidanan. Masukkan nomor siswa. Masih ingat nomor induk mahasiswanya? Ada di ijazah ya, ada di ijazah atau di transkrip biasanya ya. Nah, klik cek statusnya di situ. Klik di sini. Nah, ini untuk melengkapi formulir identitas. Setelah tadi, ini nanti ada formulir identitas, nama, nomor NIM, ya secara otomatis ini akan terisi dari proses integrasi yang tadi. Email, password baru, nomor telepon, nomor WhatsApp yang aktif, yang digunakan. Dan tolong jangan dirubah-rubah, karena nanti ada konfirmasi informasi itu kan nanti kalau diganti kita kehilangan informasi ya. Klik tombol selanjutnya di sini. Nah, sama ini
diisi identitasnya, tanggal, tempat lahir, jenis kelamin, ini akan secara otomatis. Nah, upload foto dalam bentuk yang tadi ya, yang tadi foto ini diuploadnya di sini. Ya, maksimal 300 kilobyte. Ya, masukkan alamat, terus provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, upload juga KTP. Ya, KTP masukkan nomor KTP-nya. Terus setelah itu klik tombol selanjutnya. Nah, ini untuk data pendidikan dan tempat kerja. Pilih nama program perguruan tinggi dan jenis program studi ini secara otomatis ya, sudah otomatis. Masukkan tahun lulus, masukkan beberapa kali mengikuti UKOM, di situ secara otomatis akan terisi dari proses integrasi ya, jadi nanti akan terlihat berapa kali Neng mengikuti UKOM. Terus masukkan nilai IPK secara otomatis terisi ini. Terus upload ijazah dan transkrip. Nah, di sini ijazahnya di-upload, terus transkripnya, terus klik tombol selanjutnya. Masukkan data yang diminta, lalu klik register. Ya, jadi ini diisi setelah semuanya terisi, itu kita klik register. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan email, kode verifikasi via email. Kode verifikasinya 6 digit dengan variasi angka dan huruf. Itu bisa masuk ke kotak masuk atau ke spam ya. Nanti bisa cek oleh kalian di kotak masuk, kalau tidak ada di spam. Ini kode verifikasinya. Ya, itu harus dicatat, terus nanti masukkan verifikasi emailnya ke sini. Kode yang tadi verifikasi email, lalu klik kirim. Nah, setelah itu panitia penyelenggara UKOM akan melakukan verifikasi data, pendaftaran calon peserta, kemudian calon peserta melakukan pembayaran, selanjutnya peserta dapat login sebagai peserta, terus nanti kita akan mendapatkan modul, ya. Setelah mengisi modul, 6 modul dalam 5 minggu dan batas nilainya harus 75%, baru kita bisa mengikuti ujian. Nah, ini login ke halaman modulnya. Masukkan email dan password, lalu login. Nah, ini untuk melakukan pembayaran. Lakukan pembayaran. Di situ ada lakukan pembayaran. Ya, klik lakukan pembayaran. Nah, ini bisa melakukan pembayaran menggunakan virtual account, ada BNI, Mandiri, ya, terus ini teh apa? Niaga, Bank Niaga, terus yang ini apa ya, Bulan? Ini teh satu lagi teh bank daerah gitu ya. Saya yakin mungkin antara BNI dan Mandiri ya. Nah, ini lakukan pembayarannya. Nanti ada virtual account-nya, ya, terus tata cara pembayarannya tolong dibaca di sini, login Mandiri, misalnya mau m-banking atau online banking ya. Nah, ini pembayaran mobile banking bisa menggunakan dengan Bank Mandiri. Kita masuk ke menu bayar, terus pilih multi payment, setelah itu pilih buat pembayaran baru, ketik IPAIMU pada bagian pencarian, terus pilih IPAIMU. Ketik nomor virtual account pembayarannya, terus ketik nama pembayaran, ya.
siapa yang membayarnya, ketik nominalnya, terus ketik MPIN mandirinya, dan notif pembayarannya seperti itu. Ya, nah ini menggunakan pembayaran menggunakan ATM BNI. Ya, ini transfer tahap 1, transfer. Tahap 2, masukkan kode bank. Ikuti nomor rekening tujuan ya. Anda periksa kembali jika sudah benar, tekan tombol tekan jika benar. Tahap ketiga, pilih tujuan transfer ke rekening bank lain. Terus tahap selanjutnya, pilih pemindahan rekening yang Anda inginkan. Masukkan jumlah pembayarannya berapa, periksa kembali nominalnya. Jika sudah benar, tekan tombol tekan. Ya, terus masukkan nomor referensi, biasa nomor berapa saja dan bisa juga dikosongkan, kemudian tekan tombol tekan jika benar. Nah, ini akhirnya akan muncul konfirmasi transfer, periksa kembali, pastikan nomor rekening deposit yang Anda masukkan benar, dan pastikan nama penerima adalah IPAIMU. Ya. Jika semua sudah benar, tekan tombol benar ya. Nah, ini Anda akan menerima tanda terima. Harap simpan tanda terima ini sebagai bukti transaksinya ya. Lalu pembelajaran modul peserta UKOM. Nah, di sini buka browser Google Chrome dulu. Ketik alamat URL https://reteker.id.or.id. Klik login. Lakukan proses login. Di sini masukkan email dan passwordnya. Ya, login. Nah, masukkan ke halaman petunjuk teknis modul pembelajaran. Di sini klik saya setuju, lalu klik lanjutkan. Ini nanti ada petunjuk pengerjaan modulnya. Kalau setuju, diklik, setelah itu dilanjutkan. Nah, ini tombol untuk mengunduh modul ada di sini ya. Nah, ini tanda download, tombol untuk memulai latihan modulnya di sini. Ya, kalau sudah di-download, sudah dipelajari ya materinya, terus di sini lakukan pengerjaan latihan soal modul. Nah, materi modul dalam bentuk PDF dapat diunduh dan dipelajari secara offline. Jadi bisa secara offline dipelajarinya. Muncul peringatan untuk menutup semua aplikasi selain aplikasi soal latihan UKOM online. Ya, jadi silahkan tutup semua jendela chatting Anda, server, dan antivirus program sebelum memulai tes Anda. Ya, jadi ini harus menutup semua aplikasi. Nah, harap semua program untuk mengupload atau mendownload file di latar belakang sebagai berikut ya. Nah, ini tertib pelaksanaan untuk ujian ya. Peserta ujian harus hadir tepat ujian paling lambat 30 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian. Peserta tidak diperbolehkan memasuki ruangan sebelum dipersilahkan oleh pengawas. Peserta duduk pada tempat yang telah disiapkan. Peserta dilarang untuk membawa, menggunakan alat komunikasi, meminjam, atau meminjamkan alat tulis apapun, berbicara kepada peserta lain. Pertanyaan dapat diajukan kepada pengawas. Melihat ataupun memperlihatkan hasil pekerjaan peserta lain, mencatat maupun menyebarluaskan soal ujian, melakukan praktek perjokian, melakukan kerjasama dalam penyelesaian ujian, mengambil sebagian atau seluruh buku soal. Peserta harus mengembalikan semua berkas ujian kepada peserta. Pada saat ujian, peserta diizinkan meninggalkan ruangan ujian dengan didampingi oleh pengawas. Bila
telah selesai mengerjakan ujian, peserta diperkenankan meninggalkan ruangan setelah peserta memeriksa halaman ringkasan pengerjaan dan menekan tombol selesai. Sudah siap untuk memulai, misalnya diklik di sini ya. Latihan soal modulnya. Ini perlu review, misalnya berfungsi untuk menandai soal yang perlu direview, berfungsi untuk meriset jawaban, berfungsi untuk menyimpan hasil jawaban dan melakukan ke soal berikutnya. Ini untuk simpan dan lanjutkan. Nah, apabila Anda yakin soal sudah dikerjakan dengan benar dan berada di soal terakhir, maka akan ada notifikasi soal terakhir. Silakan klik tombol tidak apabila tidak ingin melihat kembali soal pertama. Ya. Nah, di sini apakah Anda ingin mengirimkan dan menutup ujian? Setelah Anda mengirimkan, Anda tidak akan dapat meninjau ujian. Ringkasan upaya Anda dalam ujian ini seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ya, dijawab misalnya 0, 1 tidak terjawab, ditandai, di sini tidak dikunjungi. Nah, ini penjelasan mengakhiri latihan. Ya. Ini latihan, ini skor latihannya. Ya. Ini laporan soalnya seperti ini. Nah, ini ada nilai kamu, jawaban kamu di sini. Peserta menyelesaikan modul pada setiap bidang ilmu, maka tombol navigator bidang ilmu akan berwarna hijau. Nah, ini misalnya setelah NIPAS sudah dikerjakan, persalinan ini kalau sudah dikerjakan sampai akhir, ini warnanya akan berwarna hijau. Kemudian navigator UKOM dapat diakses, klik tombol UKOM-nya. Nah, persiapan ujian UKOM, selamat Anda telah berhasil menyelesaikan seluruh modul pembelajaran dengan baik. Tahap selanjutnya Anda dapat mengikuti ujian UKOM yang akan diselenggarakan oleh panitia ujian. Pihak panitia akan menginformasikan ujian UKOM melalui email yang sudah didaftarkan. Silahkan klik tombol setuju. Lalu untuk mengirim data kepesertaan Anda untuk mengikuti ujian UKOM. Ya, di sini bisa dilanjut. Nah, ini kalau sudah seperti itu nanti ada email dan setelah itu kita melakukan uji komnya ya. Ya, ada yang ditanyakan ini untuk file PowerPoint nanti akan di-share on. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan Neng satu kali mengikuti ujian sudah lulus semuanya, agar tidak ada lagi beban ya, karena sangat beban sekali karena belum dapat mempunyai STR ya. Terus 150 itu nanti kalaupun misalnya tidak lulus, itu ada kesempatan 3 kali ya, 3 kali dan tidak bayar lagi. Jadi 150 itu buat 3 kali. Meskipun tidak berbayar, kita harus berusaha semaksimal mungkin 1 kali mengikuti ujian UKOM ya. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang, baca-baca lagi materi-materinya, buku-bukunya masih ada, bekas kuliah kemarin, tolong dibaca. Tolong dibaca-baca lagi untuk mengingatkan.
karena soalnya pun berbentuk vignette ya. Kita harus dibiasakan untuk mengisi soal-soal vignette ya. Ada yang ditanyakan, mangga? Bisa ada yang mau diskusi? Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan. Karena sudah dikasihkan videonya ya, jadi mungkin sudah ada yang tidak aneh lagi. Sudah dijelaskan juga tadi di PowerPoint-nya. Mudah-mudahan nanti pada saat daftar sudah lancar pendaftarannya ya. Karena pendaftaran itu dimulai hari ini, boleh langsung mendaftar ke tadi yang https retektor.ib.or.id. Iya, Bu. Nanti kalau ada masalah apapun nanti bisa hubungi Farida ya. Sudah mengerti teman-teman? Sudah pas? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan mengerti semuanya dan UKOM tahun ininya sukses, kompeten, sehingga tidak akan mengulang lagi karena ini kesempatan terakhir untuk retektor dalam melaksanakan UKOMNAS karena nanti udah exit exam, beda lagi, yaitu khusus untuk yang prospektor. Jadi dimaksimalkan dalam pengisian modulnya. Ya, kalau bisa ya lebih dari 75% supaya bisa membantu nilai pada saat kelulusan UKOMNAS. Ya, karena 40% dari hasil rata-rata modul yang 6 itu dan 60%-nya dari hasil ujian UKOMNAS. Jadi nanti dibagi dua antara UKOM dan pengisian modul. Ya, gimana? Enggak, Bu. Iya. Jangan lupa pendaftaran sampai tanggal 5 April. Itu maksimal 5 April sudah daftar dan nanti divalidasi tanggal 29 sampai 8 April. Dan UKOMNAS-nya itu akan dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 29. Jadi nanti ada waktu 5 minggu untuk mengerjakan modul yang 6 itu. Dan jangan lupa dipelajari dulu modulnya supaya nanti nilainya melebihi dari 75%. Ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri saja. Bu Oce, ada yang disampaikan lagi? Pas aja ya. Wilujeng, semoga sukses ya, lancar ujiannya dan semuanya lulus ya. Saja banyak berdoa, terus jaga kesehatan, minta doa ke orang tua biar dilancarkan ujiannya, terus belajar dari sekarang ya. Itu aja bulan, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman, kita akhiri saja untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang sambil bekerja juga ya, atau tukeran dinas dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.